Kek, kakek tidak apa-apa, sadarlah kek, coba buka mata kakek. Sambil berlutut, di atas aspal yang basah oleh air hujan, aku berteriak panik. Jarum detik di jam. Tanganku dengan kejam terus berputar menuju waktu wawancara kerjaku, tetapi, tangan kurus itu mencengkeram erat ujung celanaku dan enggan melepaskannya. Tak tega menepis tangan itu, aku menggigit bibir dan memanggil 112. Detik-detik, singkat saat jemariku yang gemetar menekan tombol telepon terasa bagai, berjam-jam lamanya. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa pilihan tersebut akan menjadi awal dari keajaiban yang mengubah total seluruh hidupku. Sebelum cerita ini dimulai, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya, dan tetaplah bersama kami sampai akhir. Mari kita putar waktu sedikit ke subuh pada hari itu. Pukul 4.30 pagi. Bahkan, sebelum alarm berbunyi, mataku sudah terbuka lebar. Mengatakan bahwa aku terjaga, semalaman suntuk mungkin lebih tepat. Aku menyingkap selimut tipisku dan duduk, sementara jantungku mulai berdebar kencang tak karuan. Rasanya seperti ada jenderang kecil yang ditabuh di dalam dadaku. Hari ini adalah hari penentu dalam hidupku. Hari wawancara tahap akhir di sebuah konglomerat raksasa di negeri ini, Nusantara Karya Group. Di kamar kontrakan kami yang sempit, bercak jamur di langit-langit bergelombang tampak seperti monster dalam keremangan subuh. Satu-satunya jalan keluar dari belenggu kemiskinan yang menjemukan ini hanyalah dua kata. Lulus diterima. Dengan hati-hati kubuka pintu kamar dan melangkah ke area dapur sempit. Aku berjalan berjingkat agar tidak membangunkan ibuku yang sedang tidur di ruang sebelah. Namun, dari arah dapur sudah terdengar bunyi gemerincing alat masak dan aroma sedap yang menguar. Tampak punggung ibuku berdiri di depan wastafel yang sempit, mengenakan celemek usangnya di pinggang, dan dengan penuh kasih sayang sedang mengaduk sesuatu di atas kompor gas. Ibu belum tidur? Panggilku. Membuat ibu terkejut dan menoleh. Ya ampun, anak gadisku sudah bangun? Kenapa tidak tidur lagi? Tidak, aromanya sangat enak sampai membangunkanku. Bau masakan apa ini, Bu? Di atas kompor, sebuah panci besar berisi kuah kaldu yang mendidih dengan kepulan asap harum. Itu adalah soto daging sapi dengan potongan daging yang sangat melimpah. Untuk ukuran ekonomi keluarga kami, daging sapi adalah bahan makanan mewah yang jarang kami cicipi kecuali saat lebaran atau hari ulang tahun. Hari ini, citra kita harus maju bertempur seperti seorang panglima perang. Mana, mungkin ibu membiarkanmu pergi dengan perut kosong? Kemarin ibu pergi ke pasar, dan membeli daging sandung lamur yang paling bagus. Cepat cuci muka sana, mari, kita makan. Ibu mencedokkan nasi putih yang baru matang dan pulen ke dalam piring hingga menggunung. Di atas meja lipat yang sudah usang, tak hanya ada soto daging sapi, tetapi juga seekor ikan bandeng goreng keemasan, tumis, kangkung yang ditata rapi, dan sambal terasi beserta lalapan segar. Itu adalah hidangan sarapan paling hangat dan paling berharga di dunia, yang bahkan tak kalah dari jamuan makan malam presiden. Namun saat aku menyendok suapan pertama, tenggorokanku seakan tercekat dan makanannya sulit ditelan. Aku sangat tahu, demi menghidangkan makanan ini, entah sudah berapa hari lagi ibu harus membungkukkan punggungnya di depan tempat cuci piring rumah makan, dan berapa hari lagi ia harus merendam tangannya di air dingin. Ibu makanlah juga. Kenapa hanya melihatku? Mencium aromanya saja ibu sudah kenyang. Wah, anakku makan dengan lahap ya. Nanti di depan para pewawancara, kamu juga harus tampil seberani dan sepercaya diri ini. Mengerti? Jangan berkecil hati. Anak ibu kan sangat pintar dan cekatan. Aku sengaja tersenyum, lebih lebar dan menyuapkan nasi penuh-penuh ke dalam mulutku. Aku mengunyah dan menelannya bersama tekad bulat bahwa aku pasti akan lulus, agar tangan kasar ibu tak perlu lagi menyentuh setetes air pun, dan aku akan membahagiakannya. Setelah selesai makan, aku kembali ke kamar dan berganti pakaian. Setelan jas hitam yang kubeli dengan susah payah dari keranjang diskon 50% di sebuah toserba. Bagiku, harganya setara dengan biaya hidup beberapa bulan, sebuah jumlah yang besar, yang dibeli dari uang simpanan rahasia ibuku. Aku memasukkan lenganku dengan hati-hati agar tidak kusut, lalu berdiri di depan cermin. Di dalam cermin, berdiri seorang wanita asing, bukan citra si pekerja paruh waktu, seperti biasanya. Rambut disisir rapi ke belakang, mengenakan setelan jas yang elegan. Ya, aku bisa. Aku adalah calon karyawan baru, Citra Aminah. Aku mengepalkan tinjuku ke arah pantulanku di cermin. Citra, bawa ini. Saat aku hendak keluar dari pintu depan, ibu buru-buru keluar, membawa sesuatu. Ia melepas gelang usang yang selalu melingkar di pergelangannya, dan memakaikannya ke pergelangan tanganku. Gelang kuningan murahan yang lapisannya sudah terkelupas semua dan beberapa permata imitasinya sudah copot, tampak sangat tidak menarik.
Tapi itu adalah benda yang selalu dipakai ibu, seperti jimat sejak ia masih gadis. Sama seperti gelang ini melindungi ibu, ini juga akan melindungi putriku. Jangan gugup dan tampillah dengan percaya diri. Ibu akan terus berdoa dari belakangmu. Iya bu, aku pasti akan pulang membawa kelulusan. Aku berangkat ya. Aku memeluk ibu erat-erat dan melangkah keluar rumah dengan penuh semangat. Langit tampak sangat mendung. Langit kelabu yang seolah siap menumpahkan hujan, kapan saja. Tapi di dalam hatiku, matahari yang cerah sudah terbit. Saat aku naik bus Transjakarta dan melintasi jembatan Sudirman, rintik hujan mulai turun. Rintik-rintik di luar jendela kaca. Hujan ya. Aku tidak bawa payung, kataku, sedikit khawatir, tetapi aku berpikir tidak akan jadi masalah besar karena halte. Busnya sangat dekat dengan lokasi wawancara. Pukul 8.30 pagi, bus tiba di halte dekat tempat wawancara. Begitu pintu bus terbuka, bau amis hujan langsung tercium. Aku menutupi kepalaku dengan tas dan turun dari bus. Di seberang jalan penyeberangan, tampak gedung Pusat Nusantara, karya grup yang megah. Itu dia, itu tempat kerjaku nanti, batinku penuh haru. Aku hanya perlu menyeberang satu lampu merah lagi. Tepat pada saat itu, terdengar bunyi debu keras dari arah taman kecil di sebelah halte. Orang-orang bergumam dan menatap ke satu arah. Astaga, kakek itu, kenapa? Sepertinya mabuk. Pagi-pagi begini sudah mabuk. Orang-orang menutup hidung mereka atau mengernyitkan dahi lalu menghindari tempat itu. Karena sedang terburu-buru, aku pun berniat untuk melewatkannya saja. Apalagi lampu penyeberangan sudah berubah menjadi hijau. Namun, ketika tatapanku secara tidak sengaja tertuju ke bawah bangku taman, langkahku terhenti. Seorang pria tua berjas telah terguling dari bangku dan terkapar di tanah. Sama sekali tidak tercium bau alkohol. Sebaliknya, seluruh tubuh kakek itu bergetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Wajahnya pucat, pasi tanpa darah, dan keringat dingin bercucuran dari dahi serta tengkuknya. Bibirnya membiru dan matanya yang kehilangan fokus menatap kosong ke udara. Itu hipoglikemia, gula darah rendah. Sebagai seseorang yang lama bekerja, paruh waktu di minimarket, instingku langsung menyadarinya. Ada seorang pelanggan tetap yang menderita diabetes parah, dan kadang-kadang ia menunjukkan gejala seperti itu sambil terburu-buru mencari permen. Tolong. Aku, kakek, itu bergumam dengan suara sekecil nyamuk. Aku melihat ke sekeliling, tetapi semua orang tampak sibuk berangkat kerja. Tak ada satupun yang menaruh perhatian. Di seberang sana, lampu hijau untuk pejalan kaki sedang berkedip-kedip. Aku harus menyeberang sekarang. Aku harus menyeberang sekarang dan masuk ke lobi, agar tidak terlambat. Pergi saja, pura-pura tidak tahu. Cukup telepon 112 saja, bisik suara iblis dalam diriku. Di sini banyak orang, kan? Pasti ada yang akan menolong. Tidak harus kamu. Kamu datang untuk wawancara hari ini. Kamu harus masuk ke gedung itu. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari saku. Aku menekan angka 112, sambil melangkah mundur. Ya, aku sudah melapor. Tugasku sudah selesai. Lampu pejalan kaki berubah menjadi merah. Jika aku menunggu lampu berikutnya, aku bisa terlambat. Hatiku semakin panik. Namun saat itu, tangan kakek tersebut menggapai-gapai di udara dan tiba-tiba mencengkeram pergelangan kaki sepatuku. Tolong, tenaganya begitu putus asa. Sulit dipercaya itu adalah tenaga orang yang sedang meregang nyawa. Tangannya dingin. Tapi tangan yang basah oleh keringat dingin itu. Punggung tangan dengan kerutan kasar dan kapalan yang tebal itu memenuhi pandanganku. Tangan itu sangat mirip dengan tangan mendiang ayahku saat ia mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Tangan itu tumpang tindih dengan tangan ibuku yang sidik jarinya sudah pudar karena menggosok wajan, rumah makan setiap subuh. Kakek ini juga pasti ayah dari seseorang. Sialan. Tanpa sadar, aku mengumpat, lalu melemparkan tas yang tersandang di bahuku ke tanah. Kemudian, aku berlutut di sebelah kakek itu. Terdengar bunyi robekan saat stoking di lututku sobek. Rok jas kesayanganku basah kuyup oleh genangan air hujan di jalan. Kek, sadarlah. Apakah kakek hipoglikemia? Kakek punya diabetes? Alih-alih menjawab, kakek itu hanya gemetar dan menganggukkan kepalanya. Aku merogoh saku kakek itu, tapi tidak ada permen atau coklat. Aku melihat sekeliling dan melihat papan nama minimarket agak jauh di sana. Tunggu, sebentar. Saya akan belikan sesuatu. Tahan sebentar ya, kek. Dengan memakai sepatu hak tinggi, aku berlari menerobos hujan menuju minimarket. Air hujan menampar wajahku dan napasku sesak hingga ke tenggorokan. Aku mendobrak pintu minimarket, menyambar jus jeruk dan coklat, lalu berlari ke kasir. Cepat mas, tolong cepat hitung. Ada orang yang sekarat. Ketika aku kembali ke halte, kakek itu sudah mulai kehilangan kesadaran. Aku menopang kepala kakek itu di pangkuanku dan dengan tangan gemetar membuka tutup botol jus jeruk.
Kek, minum ini. Telanlah, kumohon. Aku menuangkan jus itu, tetapi kakek itu tidak bisa menelannya dengan benar dan tersedak. Jus jeruk mengalir di dagunya dan membasahi jaket jasku. Noda oranye menyebar di kemeja. Blus putihku. Kakek harus meminumnya. Kakek harus minum supaya bisa hidup. Aku memasukkan coklat ke dalam mulutnya dan memaksa rahangnya bergerak. Saya harus pergi wawancara sekarang, tapi saya malah ada di sini. Ini adalah nyawa yang saya tukar dengan masa depan saya. Jadi kumohon, sadarlah, itu bukan lagi doa, melainkan jeritan putus asa. Air mataku menetes-netes jatuh di atas. Noda jus jeruk, 1 menit, 2 menit. Getaran tubuh kakek itu perlahan mereda, dan rona merah, sangat samar mulai kembali ke wajahnya yang pucat. Ah! Kakek itu menghembuskan napas dalam-dalam dan membuka matanya. Baru saat itulah aku menengadah dan melihat ke arah gedung di seberang jalan. Jam besar di lobi. Gedung Pusat Nusantara Karya Group sudah menunjukkan pukul 9.10 pagi. Selesai, sudah. Pintu ruang wawancara telah ditutup, dan kesempatanku pun tertutup rapat. Dari kejauhan terdengar suara sirene. Ambulans berhenti di depan halte. Petugas medis melompat turun dan memeriksa gula darahnya. Gula darah 45. Benar, shock hipoglikemia. Kami akan segera membawanya. Penanganan darurat Anda sangat bagus. Terlambat sedikit saja, dia bisa mengalami kerusakan otak. Pujian dari petugas medis itu sama sekali tidak masuk ke telingaku. Apakah Anda yang melapor? Anda keluarganya? Ah, bukan, saya hanya. Pasien masih dalam keadaan linglung, dan kami butuh Anda untuk menjelaskan situasinya. Jadi tolong, ikut bersama kami. Ikut bersama mereka, aku harus pergi ke gedung di seberang sana sekarang. Aku harus ke sana dan memohon. Meski harus berlutut agar mereka membukakan pintu ruang wawancara untukku. Namun, aku menunduk menatap penampilanku yang hancur berantakan karena air hujan, lumpur, dan noda jus. Datang dengan rupa seperti ini, sudah pasti aku akan diusir di depan pintu. Ya, saya ikut. Ayo berangkat, aku memaksakan kakiku yang gemetar untuk berdiri. Aku menatap gedung Nusantara Karya, tempat kerja impianku, untuk yang terakhir kalinya. Gedung yang menjulang tegak di tengah hujan itu terasa jauh, lebih tinggi dan lebih dingin dari biasanya pada hari ini. Aku naik ke pintu belakang ambulans seperti orang linglung. Bunyi pintu yang dibanting menutup itu, seakan menjadi bunyi tertutupnya harapan masa mudaku di usia 24 tahun. Di dalam ambulans, aku meringkuk di kursi pendamping yang sempit dan menatap wajah kakek yang kini memakai masker oksigen. Demi menyelamatkan satu nyawa ini, aku mempertaruhkan segalanya. Ponselku bergetar pelan. Tim HRD Nusantara Karya Group. Aku memejamkan mata rapat-rapat dan membalikkan ponselku. Ibu, maafkan. Aku benar-benar minta maaf. Sambil memanggil nama ibuku di dalam hati, aku menangis tanpa suara. Ambulans melaju menerobos hujan dengan suara sirene yang meraung-raung, dan nasibku pun melaju menuju tempat yang tak diketahui. Keluarga pasien, tolong ke bagian pendaftaran. Suara tajam perawat menampar kesadaranku yang sedang kosong. Setiap kali pintu otomatis ruang instalasi gawat darurat IGD terbuka, bau amis hujan yang lembab bercampur dengan bau obat antiseptik yang menyengat membuat perutku mual. Dengan susah payah, kuseret kakiku yang goyah menuju meja pendaftaran. Setiap langkahku menjatuhkan tetesan air berlumpur, mengotori lantai rumah sakit yang putih bersih. Persis seperti noda dalam hidupku. Nama dan nomor KTP pasien, Mbak? Ah, saya tidak tahu. Anda bukan keluarganya yang tadi pingsan di jalan. Perawat itu mengernyitkan dahi dan menatapku dari atas ke bawah. Rambut acak-acakan, kemeja blus putih yang berantakan karena noda jus, stoking robek di bagian lutut, dan sepatu hak yang patah sebelah. Tanpa melihat cermin pun aku tahu betapa konyol dan menyedihkan penampilanku saat ini. Citra si calon karyawan baru, konglomerat raksasa sudah sirna entah kemana, yang tersisa hanyalah seorang wanita gila yang baru saja berkeliaran di tengah hujan. Kalau begitu sementara saya daftarkan sebagai pasien anonim, Mr. X, dulu ya. Nanti kalau identitasnya sudah diketahui, baru kita ubah. Tolong tuliskan nomor kontak Anda sebagai pelapor. Dengan tangan gemetar, aku memegang pulpen. Tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku bahkan tidak bisa menulis nomor teleponku dengan benar. Tulisan tanganku bengkok-bengkok, sama hancurnya dengan perasaanku. Selesai mendaftar, aku menjatuhkan tubuhku di kursi ruang tunggu. Tekstur kursi, plastik yang dingin menembus rok jasku yang tipis dan menjalar ke pinggulku. Rasa dingin itu seakan merambat naik melalui tulang belakangku dan membekukan ujung kepalaku. Aku menengadah melihat jam dinding. Pukul 9.45 pagi.
Selesai, sudah. Benar-benar semuanya telah berakhir. Waktu wawancara dimulai pukul 9.00 dan batas masuk ruangan adalah pukul 8.50. Bahkan jika aku terbang naik taksi, sekarang, atau menggunakan teleportasi sekalipun, semuanya sudah percuma. Di dalam kepalaku, terdengar suara sesuatu yang runtuh bergemuruh. Itu adalah suara menara kerja kerasku selama setahun terakhir yang runtuh berkeping-keping. Surat lamaran dan CV yang kutulis semalaman suntuk, daftar pertanyaan prediksi, wawancara yang sudah usang kubaca, biaya kursus yang kukumpulkan sambil menahan lapar dengan makan makanan kedaluarsa minimarket, dan doa ibuku. Semua itu lenyap tak berbekas seperti genangan air berlumpur di lantai rumah sakit ini. Keluhan panjang keluar dari mulutku. Air mata bahkan tidak mau keluar. Aku merasa begitu hancur dan hampa, hanya bisa menatap kosong ke udara. Apa yang baru saja kulakukan? Penyesalan datang menggulung seperti ombak pasang. Seharusnya aku lewat saja. Seharusnya aku tutup mata dan pura-pura tidak tahu. Kalau saja aku melakukannya, saat ini aku pasti sedang duduk di ruang tunggu, wawancara melakukan persiapan terakhir. Sambil bertukar senyum tegang dengan peserta di sebelahku, lalu dengan lantang berseru, nomor peserta 123, Citra, Aminah hadir. Tiba-tiba, ponsel di saku jasku berbunyi ting sangat singkat. Rasanya seperti hitungan mundur bom waktu. Aku ketakutan. Aku takut untuk mengeceknya. Tapi aku harus memastikannya, karena inilah realitaku sekarang. Pengirim khusus tim HRD, Nusantara Karya Group, kepada IT, Saudari Citra Aminah, karena Anda tidak hadir pada sesi wawancara hari ini, dengan ini Anda dinyatakan gagal pada tahap seleksi akhir. Kami mendoakan kesuksesan untuk masa depan Anda. Gagal pada tahap seleksi akhir. Kalimat itu seolah menembus layar ponsel dan menancapkan belati ke jantungku. Mereka mendoakan kesuksesanku di masa depan, padahal kalian yang telah menginjak-injak kesuksesanku. Bukan. Yang menginjak-injaknya adalah diriku sendiri. Pilihan bodohku yang menjadi senjata, makan tuan. Aku mendekap ponsel itu di dadaku dan menundukkan kepala. Bahuku mulai berguncang. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Hiks. Huhuhu. Suara tangisanku tenggelam dalam kebisingan ruang IGD yang sibuk. Untunglah, tempat ini, di mana tak ada seorang pun yang peduli meski aku menangis keras, menjadi satu-satunya tempat berlindung bagiku saat ini. Saat itu, tirai ruang tindakan tersingkap dan seorang dokter keluar. Keluarga, pasien, pelapor. Aku buru-buru menyeka air mata dan berdiri. Pasien, sudah sadar. Kadar gula darahnya juga sudah naik ke angka normal. Syukurlah, tidak ada kerusakan otak. Anda melakukan pertolongan pertama dengan sangat baik. Memberinya minum jus dan coklat adalah langkah yang sangat brilian. Pujian dari dokter. Langkah brilian katanya. 5 menit yang kugunakan untuk berlari ke minimarket membeli jus itu adalah langkah terburuk dalam hidupku. Sebotol jus, jeruk yang kutukar dengan impianku. Senyum getir muncul di bibirku. Anda sudah boleh pulang. Tapi pasien mencari Anda, kata dokter. Aku pun masuk ke dalam bilik tindakan. Kakek itu terbaring dengan infus, terpasang di tangannya. Berbeda dengan sosoknya yang sekarat di jalanan tadi, kini wajahnya sudah kembali merona. Namun, penampilannya yang lusuh dan sederhana masih sama. Begitu melihatku, kakek itu berusaha bangun. Mbak, suaranya serak, tetapi sudah ada tenaganya. Kakek tidak apa-apa? Bagaimana keadaan kakek sekarang? Tanyaku. Kakek itu menatapku lekat-lekat, dengan mata berkaca-kaca. Kamu yang menyelamatkanku. Jus, permen coklat. Aku ingat semuanya. Tangan kakek yang kasar itu menggenggam tanganku dengan erat, hangat. Bukan lagi tangan dingin dan basah yang tadi, kehangatan manusia yang hidup. Begitu kehangatan itu mengalir, entah mengapa perasaan tidak adil dan sesak di dadaku sedikit mencair, meski hanya sekecil debu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kebaikan ini tak akan kulupakan sampai aku mati. Kakek itu memegang tanganku dan terus menundukkan kepala berulang kali. Terlihat rambut putihnya yang mulai menipis di puncak kepalanya. Andai ayahku masih hidup, mungkin beliau juga akan menua seperti ini. Tidak apa-apa, Kek. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Itu bohong. Itu sama sekali bukan kewajiban. Yang wajar. Aku sudah ratusan kali ingin kabur, dan bahkan sampai detik ini aku masih menyesal. Tapi, di hadapan tatapan penuh harap dari kakek ini, aku sama sekali tak tega mengatakan, gara-gara kakek, masa depan saya hancur. Tapi, pakaianmu. Kakek itu menatap kondisiku dengan pandangan sedih dan kasihan. Ini tidak apa-apa. Nanti bisa dicuci. Bukankah kamu sedang dalam perjalanan ke tempat penting? Tadi sepertinya aku dengar kamu menyebut soal wawancara kerja. Jantungku berdegup kencang.
Rupanya dia mendengar apa yang kuterbakkan sambil menangis tadi. Ah, iya. Lalu, bagaimana hasilnya? Apakah kamu terlambat? Mata kakek itu penuh dengan rasa khawatir. Aku memaksakan senyum di bibirku. Meski bibirku bergetar pelan, aku berusaha terlihat ceria. Oh, tidak. Waktunya masih cukup kok. Saya sudah menelepon mereka dan menjelaskan situasinya, dan mereka bilang saya bisa datang wawancara siang ini. Jangan khawatir, Kek. Kebohongan besar. Aku tidak ingin menanamkan rasa bersalah pada kakek ini. Toh, nasi sudah menjadi bubur. Menyalahkan kakek. Ini tidak akan mengubah keputusanku dari gagal menjadi lulus. Membiarkan beliau merasa tenang adalah satu-satunya kebaikan terakhir yang bisa kulakukan hari ini. Benarkah? Syukurlah. Syukurlah kalau begitu. Aku takut gara-gara aku, masa depan anak muda sepertimu jadi hancur. Kakek itu menghela napas lega dan mengelus dadanya. Melihat hal itu, ujung hidungku terasa perih. Beliau begitu polos mempercayai kebohonganku. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Kek. Apakah keluarga kakek sudah dihubungi? Yah, aku tidak punya keluarga. Aku sebatang kara. Mata kakek itu mendadak terlihat kesepian. Oh, maafkan saya. Kalau begitu, istirahatlah yang tenang. Soal biaya pengobatan, jangan khawatirkan. Aku, bukan begitu, Kek. Aku akan urus sendiri. Cepatlah pergi. Semoga wawancaramu sukses. Orang baik sepertimu pasti akan diterima. Iya. Terima kasih, Kek. Aku membungkuk memberi salam, lalu bergegas keluar dari ruang tindakan seperti orang yang sedang melarikan diri. Dari belakangku terdengar suara kakek itu, berseru, pasti lulus, semangat. Dukungan itu justru terasa seperti belati yang menusuk punggungku. Lulus apanya? Aku sudah gagal. Saat aku keluar dari rumah sakit, di luar hujan masih turun. Rintik-rintik, seolah mewakili perasaanku, langit tampak suram. Aku tidak punya payung. Tapi, biarlah aku basah kehujanan. Toh pakaianku sudah basah kuyup, jadi basah sedikit. Lagi tak akan mengubah apapun. Aku berjalan menyusuri jalanan tanpa arah. Orang-orang bergegas lewat dengan payung mereka. Kemana mereka semua akan pergi? Semua orang pasti punya tujuan masing-masing. Ke kantor, ke kampus, ke rumah. Tapi aku tidak punya tempat tujuan. Jika aku pulang sekarang, ibu pasti akan terkejut. Ruang wawancara pun sudah tutup sejak tadi. Seseorang yang tersesat dan gagal. Itulah aku. Aku duduk di bangku halte bus, menatap rintik hujan dengan tatapan kosong. Bus-bus yang lewat mencipratkan genangan air. Dalam percikan air itu, rasanya, seluruh 24 tahun hidupku ikut hancur berantakan. Apa yang harus kukatakan pada ibu? Itulah masalah terbesarnya. Ibu yang bangun sejak subuh untuk memasak soto, daging, yang menguras tabungan rahasianya untuk membelikanku jas. Dan saat ini, pasti sedang duduk di rumah menunggu kabar kelulusan putrinya sambil berdoa. Putri ibu yang terbaik. Ibu percaya padamu, suara ibu terngiang di telingaku. Haruskah kukatakan yang sebenarnya, bahwa aku terlambat karena menolong orang? Tidak. Jika aku jujur, ibu mungkin akan berkata, kamu sudah melakukan hal yang benar, nak. Tetapi di belakangku, ia pasti akan memukuli dadanya sendiri. Ia akan menangis dan meratapi mengapa nasib sial ini harus menimpa anaknya. Aku tidak bisa membuat ibu menangis lagi. Katakan saja aku sudah ikut wawancara. Gagal setelah ikut wawancara rasanya berbeda dengan gagal karena tidak datang. Sama sekali, kan? Ya. Mari kita bilang bahwa wawancaranya berjalan lancar, tapi aku gagal karena kemampuanku yang kurang. Itu adalah cara untuk sedikit mengurangi rasa sakit hati ibu. Bohong. Kebohongan lagi. Entah sudah berapa kebohongan yang kubuat hari ini. Hidupku terasa berlumur kepalsuan. Baru setelah jam menunjukkan lewat dari pukul 4 sore, aku bangkit dari tempat duduk. Pakaianku yang basah mulai mengering dan aku merasa kedinginan dan menggigil. Tapi rasa dingin di badanku masih lebih mudah ditahan daripada rasa dingin di hatiku. Aku mampir ke sebuah minimarket dan membeli mie instan cup yang paling murah. Kuahnya panas, tapi perutku terasa kosong dan dingin. Di dalam bus perjalanan pulang, pemandangan di luar jendela terasa asing. Jalanan yang sama, gedung-gedung yang sama seperti kemarin, tapi rasanya hanya aku yang berubah. Dunia yang dilihat dari kacamata seorang pecundang semuanya tampak abu-abu. Aku tiba di ujung gang rumahku. Gang yang sangat kukenal, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Semakin dekat ke rumah, langkah kakiku terasa seberat bertonton baja. Jantungku kembali berdebar kencang. Tapi, kali ini bukan karena kegembiraan, melainkan ketakutan. Pintu gerbang rumah, kontrakan kami terlihat. Tapi di depan gerbang itu, ada seseorang yang mondar-mandir menunggu. Itu ibu.
Sesosok bayangan kecil dan kurus yang memegang payung, menatap tanpa henti ke ujung gang. Citra, itu kamu? Ibu yang menemukanku berseru gembira dan berlari, menghampiriku. Ya ampun astaga. Kenapa penampilanmu begini? Kamu kehujanan, kan kamu bawa payung? Ibu merangkul bahuku yang basah dengan wajah panik. Iya, tadi waktu pulang, anginnya kencang sekali jadi payungnya terbalik dan rusak. Jadi aku buang. Sebuah kebohongan meluncur begitu saja. Aduh, kasihan, anakku. Nanti kamu masuk angin. Ayo cepat masuk, dingin kan? Tangan ibu yang hangat menggenggam tanganku yang dingin. Kehangatan itu membuat air mataku kembali menggenang. Begitu pintu depan dibuka dan aku melangkah masuk, aroma daging panggang memenuhi seisi rumah. Di tengah ruangan yang sempit, meja lipat sudah digelar, dengan kompor gas portabel beralaskan koran di atasnya. Dan di sebelahnya, terdapat tumpukan irisan daging sapi merah segar yang berlimpah. Daun selada, irisan cabai, bawang merah, dan sambal kecap. Sebuah pesta hidangan mewah yang sempurna. Tada, karena putri ibu sudah bekerja keras, ibu menyiapkan pesta untukmu. Bagaimana? Hebat, kan? Ibu tertawa ceria seperti anak kecil sambil memamerkannya. Melihat senyumnya, dadaku rasanya mau meledak. Aku tidak pantas menerima hidangan pesta ini. Aku baru saja mengkhianati harapan ibuku. Wah, iya, kelihatan enak sekali. Aku memaksakan diri mengeluarkan pujian tanpa jiwa, dan tersenyum. Otot-otot di wajahku terasa kram. Cepat mandi sana. Ibu akan panggang dagingnya. Kita bicarakan soal wawancaranya sambil makan. Bagaimana? Suasananya bagus, kan? Pertanyaan ibu membuat jantungku seolah jatuh ke perut. Oh, iya. Lumayan, tidak buruk. Tuh kan, sudah kuduga. Citra kita ke manapun pergi, pasti tidak akan kalah. Para pewawancara itu pasti sangat terkesan dengan cara bicaramu. Ibu dengan penuh semangat meletakkan irisan daging sapi di atas panggangan. Bunyi ces terdengar diiringi aroma lemak gurih yang menyebar. Aroma yang di hari-hari biasa akan membuatku menelan ludah, hari ini justru membuatku merasa mual. Aku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Wajahku yang terpantul di cermin, mataku cekung, bibirku pecah-pecah, dan wajahku kusam. Inikah wajah wanita berusia 24 tahun? Bukan. Ini adalah wajah prajurit yang kalah perang. Aku menyalakan shower, dan di bawah suara guyuran air, aku menangis tanpa suara. Air panas mengalir dari atas kepalaku, bercampur dengan air mataku. Aku ingin mencuci semuanya. Ingatan hari ini, pilihan bodohku, perasaan menyedihkan ini. Aku ingin mencuci bersih semuanya, namun semakin aku membersihkan diri, rasa bersalah itu justru semakin menempel jelas di tubuhku. Ibu, maafkan aku. Sebenarnya aku tidak ikut wawancara. Aku bahkan tidak sampai di dekat ruangannya. Aku memakai baju mahal yang ibu belikan, makan soto buatan ibu, lalu berguling-guling di jalanan. Di dalam hati, aku mengakui hal itu ribuan kali. Tetapi dari mulutku, tak ada satu patah kata pun yang bisa keluar. Saat aku keluar dari kamar mandi, ibu menyuapkan sepotong daging berlapis selada ke dalam mulutku. Buka mulutmu. Putriku sudah bekerja keras hari ini, rasa daging menyebar di mulutku. Namun lidahku terasa seperti sedang mengunyah pasir. Dengan susah payah ku telan daging itu melewati tenggorokanku. Rasanya aku ingin muntah. Tapi Bu, aku capek sekali. Habis makan aku langsung tidur tidak apa-apa, tentu saja, pasti karena tegangannya sudah hilang. Makan yang banyak, dan tidurlah yang nyenyak. Besok kamu boleh bangun kesiangan. Biar ibu yang bereskan semuanya. Malam itu, ibu sibuk membereskan cucian piring, sementara aku meringkuk di bawah selimut sampai ke ujung kepalaku. Mana mungkin aku bisa tidur. Saat ku pejamkan mata, tangan kakek tadi pagi, langit-langit ruang IGD, dan pesan teks. Kegagalanku terus terbayang. Terdengar suara ibu berbaring di sebelahku. Mimpi yang indah, putriku. Hari ini kamu sudah sangat bekerja keras. Tangan ibu menepuk-nepuk punggungku. Irama teratur itu. Sentuhan yang selalu menidurkanku. Sejak aku masih kecil. Aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahan tangis. Bantalku semakin basah. Kuharap besok pagi tidak pernah datang. Kuharap aku tertidur selamanya seperti ini. Dengan memikirkan pikiran-pikiran buruk itu, aku melewati malam yang bagai neraka ini. Di luar jendela, hujan masih terus turun. Rintik, rintik. Suara hujan yang mengetuk hatiku, pukul 3.00 pagi. Waktu di mana dunia sedang tertidur paling lelap, tapi mataku terbuka lebar. Lebih tepatnya, bukan terbangun, melainkan tidak bisa tertidur sama sekali. Bercak air di langit-langit kamar tampak seperti rasi bintang di langit malam. Tapi rasi bintang itu bukanlah rasi bintang harapan,
melainkan seperti sepasang mata iblis yang sedang mengejekku. Suara napas ibu, yang teratur terdengar dari sebelahku. Helaan napas damai itu justru mencekik leherku. Ibu pasti sedang bermimpi. Mimpi putrinya berlari pulang membawa surat kelulusan. Mimpi putrinya berangkat kerja hari pertama dengan tanda pengenal karyawan yang keren di lehernya. Dan mimpi putrinya membelikannya sebuah baju hangat baru. Bukan, sebuah mantel tebal dari gaji pertamanya. Aku menggigit, bibirku rapat-rapat untuk menahan tangis. Bantalku sudah basah oleh keringat dan air mata. Aku ingin kabur. Dari kamar sempit ini, dari harapan ibuku, dan di atas segalanya, aku ingin kabur dari diriku sendiri si pembohong pengecut ini. Pesta daging sapi semalam terasa bagai perjamuan terakhir dalam hidupku. Putri, ibu yang terbaik, pewawancara pasti terpesona padamu. Pujian ibu itu merobek-robek dadaku. Daging yang kutelan terasa seperti bongkahan batu yang tak bisa dikunyah dan menyumbat lambungku. Aku menyalakan ponselku. Gagal pada tahap seleksi akhir Nusantara Karya. Kenyataan kejam yang tidak akan berubah tak peduli berapa kali aku melihatnya. Aku hendak menekan tombol hapus, namun kuurungkan. Aku harus menyimpan catatan. Kekalahan ini, bukti menyakitkan ini. Agar aku tidak pernah melupakannya seumur hidup dan hidup dalam penebusan dosa. Di luar jendela, hujan masih turun, rintik-rintik. Jika suara hujan itu berhenti, pagi pasti akan datang. Jika pagi datang, ibu akan bertanya lagi. Kapan pengumumannya keluar? Menurutmu bagaimana hasilnya? Saat itu terjadi, ekspresi seperti apa yang harus kubuat dan kebohongan macam apa lagi yang harus kurekayasa? Membayangkannya saja membuatku ingin muntah. Pukul 5.00 pagi, di luar jendela, mulai tampak terang samar-samar. Karena tak tahan lagi berbaring, aku bangun dengan perlahan. Aku berjalan ke dapur dan meminum segelas air dingin. Air dingin itu mengalir melewati kerongkonganku, tapi rasa panas yang membakar di dadaku tak kunjung mereda. Anakku sudah bangun, ibu, yang entah sejak kapan sudah bangun, membuka pintu kamarnya. Rambutnya berantakan dan matanya belum terbuka sepenuhnya. Iya, aku haus. Ibu, tidur lagi saja, pasti kamu kelelahan kemarin. Tubuhmu lemas dan tegangannya baru hilang, jangan sampai kamu jatuh sakit. Ibu meletakkan tangannya di dahiku. Tangan yang kasar dan kapalan. Tapi itu adalah tangan paling hangat di dunia. Sentuhan itu membuat air mataku kembali menggenang. Ibu, sebenarnya, bibirku bergetar. Haruskah aku mengatakannya sekarang? Ibu, sebenarnya aku tidak ikut wawancara. Aku terlambat karena menolong orang, makanya aku gagal. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Haruskah aku berlutut dan memohon? Ibu pasti akan memaafkanku. Beliau pasti tetap akan memelukku dan bilang aku sudah melakukan hal yang baik. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku tak punya keberanian untuk menodai mata ibuku yang jernih dan penuh harapan dengan kekecewaan. Kenapa? Kamu butuh sesuatu? Mata ibu membulat, bertanya. Tidak. Cuma, aku ingin makan masakan ibu. Kebohongan lagi. Kini aku telah berubah menjadi monster yang berbohong semudah bernapas. Tentu saja. Ayo kita makan. Ibu akan tumiskan sisa daging semalam. Ibu menyenandungkan lagu riang dan menyalakan kompor gas. Bunyi daging ditumis, memecah keheningan subuh. Meja sarapan pagi itu adalah lanjutan dari kemarin malam. Ibu menaruh daging di atas nasiku dan terus membicarakan masa depan tanpa henti. Kalau kamu lulus, apa kita harus pindah rumah dulu? Oh tidak, kita harus cari tempat yang dekat. Dengan tempat kerjamu biar gampang berangkatnya. Ibu bisa tetap tinggal di sini, yang penting kamu nyaman. Apa yang mau kamu lakukan kalau dapat gaji pertama? Harus langsung ditabung ya? Aku hanya mengangguk seperti mesin sambil mengunyah nasi. Nasi itu terasa seperti butiran pasir. Kumohon, hentikan. Tolong hentikan, Bu, aku berteriak dalam hati. Tepat pada saat itu, brum, brum, terdengar suara mesin kendaraan asing dari luar. Itu bukan suara truk sayur atau sepeda motor yang biasa terdengar di gang ini. Suara mesin berat yang sangat dalam dan menggelegar. Seperti suara monster raksasa yang merayap naik ke gang sempit kami. Suara apa itu? Pagi-pagi, begini, ibu menghentikan suapannya dan memasang telinga. Itu apa? Kenapa ada mobil seperti itu masuk ke kampung kita? Ada yang mau pindahan? Bukan. Itu bukan mobil angkutan barang. Terdengar suara gumaman tetangga di luar. Rumah kontrakan kami berada di lantai 2. Jadi kami bisa melihat jelas ke arah gang. Ibu yang penasaran lebih dulu membuka jendela dan melongok keluar. Astaga, Citra, kemari, lihat itu. Mendengar seruan panik ibu, aku pun setengah melamun berjalan ke arah jendela. Dan aku nyaris tidak mempercayai mataku sendiri. Di gang rumah kami yang sempit, menanjak dan dipenuhi tumpukan kantong sampah,
terparkir sebuah mobil sedan mewah besar berwarna hitam pekat yang biasa kulihat di film James Bond atau Batman. Emblem di kap mobilnya memantulkan cahaya matahari pagi yang berkilau. Bahkan aku yang tak paham soal mobil pun tahu bahwa itu adalah mobil impor super mewah seharga miliaran rupiah. Sangat tidak pada tempatnya melihat bongkahan mesin yang begitu mulus dan elegan itu berada di antara rumah-rumah bata merah, usang dan kabel listrik yang semrawut. Rasanya sangat tidak nyata. Ada apa ini? Salah alamat? Apa mereka datang untuk survei penggusuran tanah? Berbagai pikiran melintas di benakku. Saat itu, pintu pengemudi terbuka dan seorang pria berbadan tegap mengenakan jas hitam turun. Ia menoleh ke sekeliling sejenak, lalu dengan sopan membukakan pintu belakang. Siapa yang akan turun? Ibu-ibu tetangga pun menahan napas, menyaksikan pemandangan itu. Orang yang turun dari mobil adalah seorang pria, parubaya, yang mengenakan topi fedora. Dari jauh pun, aura kewibawaannya sangat terasa. Setelan jas abu-abu yang disetrika rapi, dasi, dan di salah satu, tangannya ia memegang payung panjang berganggang kayu sebagai pengganti tongkat. Namun tiba-tiba, pria itu menengadah dan menatap lurus ke arah jendela lantai, 2 tempatku berada. Sesaat, mata kami saling bertatapan. Jantungku serasa jatuh, berdebum. Wajahnya sangat familiar. Bukan sekadar familiar tapi, mungkinkah seseorang melintas di benakku. Pria tua yang kusuapi jus jeruk hingga kuselamatkan nyawanya di tengah hujan kemarin. Fitur wajahnya sangat persis dengan kakek yang gemetar kedinginan di taman kemarin. Tidak, mereka adalah orang yang sama. Tapi auranya sungguh berbeda jauh. Penampilannya yang lusuh dan sakit-sakitan kemarin seolah menghilang tanpa sisa, dan orang yang berdiri di bawah sana sekarang memancarkan karisma layaknya seorang direktur utama sebuah konglomerat. Pria itu tersenyum sangat tipis ke arahku. Lalu ia sedikit menganggukkan, kepalanya memberi salam. Layaknya ekspresi seseorang yang bertemu dengan tamu, kehormatan yang telah lama dinantinya. Ibu, aku pergi sebentar. Tanpa sadar, aku berlari membuka pintu dan bergegas turun. Citra, mau kemana padahal belum selesai makan? Teriakan ibu bahkan tidak masuk ke telingaku. Aku berlari, menuruni tangga hanya dengan memakai sandal jepit rumahan. Jantungku berdetak, kencang seolah mau meledak. Situasi apa ini? Apakah ini mimpi? Apa aku masih terjebak dalam mimpi buruk? Begitu keluar dari gerbang, udara pagi yang segar menyapaku bersamaan dengan hawa panas dari mesin mobil mewah itu. Pandangan para tetangga serentak tertuju padaku. Dan pria itu berjalan perlahan menghampiriku. Dilihat dari dekat, ia tampak lebih mengintimidasi. Rambut putih peraknya, bahkan kerutan dalam di wajahnya pun terlihat penuh wibawa. Nak, bukan, saudari Citra Aminah? Suaranya rendah dan lembut, namun mengandung kekuatan yang tak bisa dibantah. Itu bukan suara seraknya yang kemarin. Iya, benar. Aku menjawab dengan suara pelan setengah berbisik. Kemarin aku sangat berterima kasih padamu. Situasinya sangat kacau sehingga aku tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan pantas. Pria itu melepas topinya dan menundukkan kepalanya dengan sopan kepadaku. Tetangga-tetangga mulai kasak-kusuk. Ada apa ini? Citra kenal dengan orang itu? Ya ampun, ada apa ini? Aku sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa, Pak. Apakah tubuh Bapak sudah baikan? Berkat jus yang kau berikan, aku selamat. Orang rumah sakit juga bilang begitu. Kalau bukan, karenamu, nyawaku sudah melayang. Ia menatapku dengan sorot mata hangat. Lalu, ia memberi isyarat tangan kepada asisten di belakangnya. Sang asisten maju dan menyodorkan sebuah amplop putih tebal kepadaku. Amplop tanpa tulisan apapun, tapi hanya dari ketebalannya, aku sudah bisa menebak apa isinya. Ini tidak seberapa, tapi terimalah sebagai tanda terima kasih dariku. Uang ini, seketika kepalaku menjadi pusing. Kesempatan wawancara yang hilang kemarin, pesan kegagalan, harapan ibuku. Apakah semua itu bisa dikompensasi hanya dengan amplop ini? Mungkin dengan uang ini, aku bisa membelikan ibu mantel tebal dan menutupi biaya hidup kami yang mendesak. Namun di saat yang sama, rasa penolakan aneh meledak dalam diriku. Harga diriku terluka. Aku menolong Bapak, ini bukan demi uang. Walaupun aku sempat menyesal, tapi setidaknya pada saat itu, aku tulus berniat menyelamatkan nyawa seseorang. Menerima uang ini rasanya seolah menurunkan keputusanku yang penuh pengorbanan itu menjadi sekadar cara mencari uang semata. Dan lebih dari segalanya, aku tidak ingin mengakui bahwa harga ganti rugi atas masa depanku hanyalah lembaran kertas ini. Aku menggigit bibirku. Dan dengan tangan bergetar, namun tegas, aku menolak amplop itu. Tidak, terima kasih. Suaraku bergema di lorong gang. Mata pria itu membulat kaget. Asistennya juga tampak terkejut. Kau menolaknya? Jumlahnya cukup lumayan. Sepertinya keadaan ekonomimu juga sedang tidak baik.
Tatapan, pria itu menyapu sandal jepitku yang usang dan bangunan kontrakan kami yang kumuh. Tatapan itu membuat wajahku memerah karena malu. Rasanya kemiskinanku telah ditelanjangi. Namun hal itu justru membuatku semakin keras kepala. Benar, keadaan saya memang tidak baik. Saya miskin, tapi saya menolong bukan karena mengharapkan uang. Siapapun orangnya, jika memiliki hati nurani, pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi silakan bawa kembali uang Bapak. Aku membalasnya dengan tajam lalu membalikkan badan. Hebat juga, gumam pria itu pelan dari belakangku. Kemudian terdengar suara, langkah kaki terburu-buru. Tunggu sebentar nak, pria itu menghalangi jalanku. Lalu ia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Gelang ini. Tatapannya terpaku pada pergelangan tanganku. Gelang usang yang dipakaikan ibuku, kemarin, yang lapisannya sudah terkelupas dan permatanya copot, gelang kuningan, murah yang biasanya dijual di pasar loak. Namun, pupil mata pria itu bergetar, hebat saat melihat gelang itu. Tangannya yang memegang pergelangan tanganku, gemetar hebat. Apakah nama ibumu? Suaranya pecah karena tertahan, sesuatu. Sri Wahyuni, aku terperanjat dan menatapnya. Bukan namaku, tapi bagaimana dia tahu nama ibuku? Bagaimana Bapak bisa tahu nama ibu saya? Pada saat itu, tetesan air mata besar jatuh dari mata pria itu. Itu bukan sekadar air mata biasa. Itu adalah air mata panas yang bercampur dengan rasa rindu yang mendalam dan penyesalan panjang. Sri, pria berwibawa yang tampak seperti bos besar, itu memegang pergelangan tanganku sambil terisak seperti anak kecil. Getarannya, yang tersalurkan melalui tanganku begitu kuat hingga membuat seluruh tubuhku ikut bergetar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kakek yang kuselamatkan, kemarin muncul sebagai miliarder dan sekarang menangis memanggil nama ibuku. Ini adalah momen saat gelombang tsunami raksasa menghantam hidupku yang miskin dan biasa-biasa saja. Citra, ada apa ini? Dari jendela lantai 2, terdengar seruan cemas ibu. Pria itu mendongak menatap lantai 2. Matanya yang basah bertatapan dengan mata ibu. Helaan napas panjang keluar dari mulut pria itu. Wajah ibu yang berdiri di jendela juga membeku. Ibu menutup mulutnya dengan tangan dan tubuhnya terhuyung. Kak Haryo, kakak, ibu punya kakak laki-laki? Kakek dari pihak ibu sudah meninggal sejak lama, dan paman-pamanku semuanya tinggal di desa. Kepalaku menjadi pusing dan kacau balau. Sri, ini aku, Haryo si penjual asongan. Pria itu berteriak, sekuat tenaga. Suaranya bergema menggetarkan seluruh gang. Haryo si penjual asongan. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka kasar dan ibu berlari turun. Tanpa alas kaki, masih mengenakan celemek, rambut acak-acakan, berlari menuruni tangga seolah-olah ia hampir terjatuh. Di depan gerbang, keduanya saling berhadapan. Waktu 50 tahun mengalir di antara mereka seperti sungai, tetapi, tatapan mata mereka melompati sungai itu dalam sekejap. Kakak benar, Kak Haryo, kakak masih hidup? Sri, maaf aku sangat terlambat. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Bapak Haryo membuang payung tongkatnya dan memeluk ibu dengan erat. Hua, kakak pergi kemana saja? Aku mencari kakak ke mana-mana. Ibu juga menangis keras layaknya anak kecil di pelukan Bapak Haryo. Tangisan dua orang tua itu memenuhi gang di pagi hari. Aku hanya menatap pemandangan itu dengan linglung. Air mataku terus mengalir, tanpa bisa kuhentikan, bahkan aku tak terpikir untuk menyekanya. Beberapa saat kemudian, ruang tamu sempit di rumah kami berubah menjadi lautan air mata. Bapak Haryo duduk beralaskan tikar karena kami tak punya sofa, dan menggenggam erat tangan ibu tanpa melepaskannya. Asistennya menunggu di luar, sementara aku membuatkan teh hangat di dapur dengan tangan gemetar. Waktu itu tahun 70-an, kan? Saat kita berjualan asongan dan menyemir sepatu di depan stasiun Jakarta Kota. Bapak Haryo mulai menceritakan kisah lama dengan suara bergetar. Kisah mereka berdua sungguh luar biasa. Mereka bukanlah saudara kandung. Di awal tahun 70-an, di masa yang dingin dan penuh kelaparan itu, ibu dan Bapak Haryo yang yatim piatu dan hidup di jalanan bertemu di kolong jembatan dekat stasiun. Dua anak yang baru berusia sekitar 10 tahun itu saling bergantung, bertahan hidup dengan berjualan asongan dan menyemir sepatu. Waktu aku pingsan karena kelaparan, kamu membagi separuh singkong rebus yang sedang kamu makan untukku. Aku tidak akan pernah melupakan itu seumur hidup, kata Bapak Haryo sambil menyeka air matanya. Kakak juga menyelimutiku dengan koran, agar aku tidak kedinginan saat tidur, sambil berjaga di luar. Bahkan saat dipukuli preman, kakak tidak membiarkan uangku dirampas. Ibu juga menangis.
mengenang masa lalu. Kemudian, Bapak Haryo pergi merantau jauh untuk mencari uang dan mereka pun terpisah. Waktu itu kakak memberikan gelang ini sebagai hadiah perpisahan. Ini, gelang yang kubuat sendiri dari memoles potongan kuningan bekas yang dibuang orang di jalanan. Aku berjanji akan sukses dan menjemputmu. Tapi hidup terlalu sibuk. Bertahan hidup seperti berada di medan perang, dan akhirnya aku datang, terlalu terlambat. Bapak Haryo mengelus gelang kuningan usang dan murah yang melingkar di pergelangan tanganku. Gelang yang tak ternilai harganya di dunia ini, yang telah melewati waktu 50 tahun dan kembali menyatukan dua orang ini. Lalu Bapak Haryo menoleh kepadaku, "Namamu Citra?" "Iya Pak, ternyata kamu, anak Sri. Di dunia ini, mana ada takdir yang sedemikian rupa, meski bukan saudara-saudara, tapi ibumu adalah adik yang ikatannya lebih kental dari darah, bagiku. Jadi kamu sama saja seperti keponakanku sendiri." Ia menepuk bahuku, penuh haru. "Kemarin, saat aku memegang kakimu, kamu tidak menepis tanganku. Itu, semua adalah kehendak Tuhan. Ibumu menyelamatkanku 2 kali. 50 tahun lalu, dengan sepotong singkong rebus, dan kemarin melaluimu. Aku menundukkan kepala. Aku merasa sangat malu. Aku menolong bukan karena ikatan darah, tapi hanya karena rasa takut dan sedikit sisa hati nuraniku. Maafkan, saya. Sebenarnya saya sempat berniat untuk kabur. Saya ingin pura-pura tidak tahu. Tanpa sadar aku melakukan pengakuan dosa." Mendengar itu, Bapak Haryo justru tersenyum hangat. "Itulah manusia. Semua orang pasti merasakan hal yang sama, tapi pada akhirnya, kamu berhenti, kan? Kamu memegang tanganku. Itulah, yang terpenting, kamu adalah orang yang sangat berani." Kata-kata itu menancap di dadaku. Orang yang berani. Label pecundang dan pengecut yang menyiksaku, seharian kemarin seolah terkelupas dan jatuh berhamburan. "Tapi Kak, bagaimana ceritanya? Kakak sekarang sesukses ini? Mobil di luar itu, apa?" tanya ibu. Bapak Haryo tersenyum canggung sambil terbatuk kecil. "Yah, aku sedang beruntung. Waktu proyek konstruksi Timur Tengah sedang marak, aku pergi ke Arab Saudi dan bekerja setengah mati, lalu pulang ke Indonesia mendirikan perusahaan konstruksi kecil-kecilan, dan ternyata berkembang lumayan besar. Perusahaan konstruksi kecil-kecilan, saat itu asisten yang berdiri di dekat pintu masuk rumah kami maju menyodorkan sebuah kartu nama kepadaku. Aku menerimanya dengan kedua tangan, logo dengan cetakan tinta emas, dan di bawahnya, tertulis sebuah jabatan. Presiden Direktur Nusantara Karya Group, Haryo Kusumo. Hah? Aku menahan napas. Nusantara Karya Group. Perusahaan konglomerat yang konon membangun sebagian besar apartemen dan gedung di negeri ini. Itu, perusahaan yang sama tempat aku melamar kerja kemarin. Ah, Nusantara Karya, yang benar saja, saya kemarin. Lidahku keluh tak bisa berkata-kata. Ibu juga, ternganga tak percaya. Perusahaan besar yang mau bangun ulang daerah kumuh di seberang sana. Kakak bosnya. Bapak Haryo tersenyum malu. "Ah, kalian kaget ya, aku cuma orang yang kerjanya membangun rumah. Rendah hati yang keterlaluan." Tokoh raksasa sepertinya menyebut dirinya hanya orang yang membangun rumah. Kepalaku berputar-putar. Kakek yang kuselamatkan kemarin adalah direktur utama Nusantara Karya. Ini peluangnya bahkan lebih mustahil daripada menang lotre. Juara pertama, Citra. Bapak Haryo memanggilku dengan ekspresi serius. Iya Pak Dirut." Tanpa sadar aku menjawab dengan kaku bagai tentara. "Kemarin kamu bilang kamu tidak jadi ikut wawancara kerja, kan?" "Ah, iya." Aku menundukkan kepala, dalam-dalam. Ibu di sebelahku menatapku dengan mata membulat. "Citra, kamu tidak ikut wawancara? Kemarin kamu bilang semuanya lancar, sekarang aku tidak bisa menyembunyikannya lagi." Inilah saat di mana semuanya terbongkar. "Ibu, maafkan aku. Sebenarnya, tepat di depan gedung wawancara, aku melihat bapak ini pingsan. Jadi aku lari ke minimarket beli jus dan menemaninya naik ambulans ke rumah sakit, jadi aku tidak bisa masuk ke ruang wawancara. Maaf, aku sudah berbohong." Aku menangis terisak-isak sambil memohon ampun pada ibu. "Ya ampun, dasar anak bodoh." Ibu menampar punggungku pelan. Tapi air mata juga mengalir, deras dari mata ibu. "Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada wawancara kerja. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Anak ibu memang hebat." Ibu memelukku dan kami menangis bersama. Bapak Haryo yang melihat pemandangan itu sambil tersenyum hangat, kemudian angkat bicara. "Citra, aku sudah mendengar semuanya dari asistenku. Bahwa kamu melewatkan kesempatan pentingmu demi diriku. Bukan, itu adalah pilihan saya sendiri. Tidak, itu adalah tanggung jawabku. Makanya, aku ingin meluruskannya sekarang." Bapak Haryo memberi isyarat mata pada asistennya. Asisten itu mengeluarkan sebuah map dokumen dan menyerahkannya kepadaku. "Apa? Ini, bukalah."
Dengan tangan gemetar, aku membuka dokumen itu. Di dalamnya, terdapat selembar kertas. Di bagian atasnya tercetak logo Nusantara Karya Group, dan di bawahnya tertulis dengan huruf tebal, pemberitahuan kelulusan jalur khusus nama. Citra Aminah. Orang tersebut di atas, memiliki jiwa pengorbanan yang menghargai nyawa manusia dan moralitas yang tinggi, yang sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai kriteria Insight SDM, perusahaan kami. Oleh karena itu kami memberitahukan bahwa Anda diterima bekerja melalui jalur khusus. Hah? Aku tidak mempercayai mataku sendiri. Huruf-huruf itu seolah menari-nari di hadapanku. Jalur khusus? Saya lulus. Kehilangan SDM sepertimu akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan kami. Kualifikasi, asal, universitas, semua itu cuma secarik kertas. Hati yang mendahulukan manusia di atas keuntungan di depan mata, itulah kriteria SDM sejati yang dicari perusahaan kami. Aku sendiri yang menjaminnya, kata Bapak Haryo sambil tersenyum bijak dan mengedipkan sebelah matanya padaku. Kak, Ibu terharu hingga tak mampu berkata-kata. Aku jatuh terduduk di lantai dan menangis meraung-raung. Segala kesedihan dari kemarin, keputusasaan subuh, tadi, rasa bersalah. Semua emosi itu seakan tersapu bersih dalam sekejap. Terima kasih banyak Pak Haryo. Bukan begitu. Aku yang harus lebih berterima kasih karena kamu menyelamatkanku. Kemudian Bapak Haryo menggenggam erat tangan ibuku. Sri, sekarang penderitaanmu sudah berakhir. Aku akan bertanggung jawab atas kamu dan Citra. Mari kita tidak berpisah lagi. Di sisa hidupku, aku akan menjadi pagar pelindung yang kuat layaknya kakak dan ayah kandung kalian. Cahaya matahari pagi memancar masuk ke dalam rumah kontrakan kami yang sempit. Cahaya itu mengusir kemiskinan dan kesedihan masa lalu keluarga kami, menyinari masa depan yang cerah. Gelang kuningan usang di pergelangan tanganku berkilauan seperti berlian di bawah sinar matahari. Kata-kata ibu benar. Gelang inilah yang benar-benar melindungi kami. 1 minggu kemudian, aku dan ibuku meninggalkan kontrakan petak kami yang kumuh, dan pindah ke sebuah apartemen mewah seluas 150 meter persegi. Apartemen Kusumo Residence, gedung mewah terbaru yang dibangun oleh Nusantara Karya. Itu adalah hadiah pertama dari Bapak Haryo untuk kami. Lantai marmer, lampu kristal gantung di langit-langit, dan ruang tamu luas dengan pemandangan bundaran HI dan gedung-gedung pencakar langit Jakarta di luar jendela. Ibu bahkan tidak berani duduk di sofa empuk itu, melainkan mengelus lantainya sambil terus mengeluarkan decak kagum. Ya ampun, lihat kamar Citra ini, luasnya seperti lapangan bola. Lapangan bola. Di kamarku terdapat komputer dan meja kerja model terbaru serta kasur yang sangat empuk. Aku berdiri di dekat jendela dan memandangi pemandangan kota di bawah sana. Padahal baru seminggu yang lalu, aku masih berdesak-desakan. Di antara orang-orang kecil seperti semut di bawah sana, berjuang menjalani hari demi hari seolah sedang berperang. Sekarang, aku merasa seolah sedang melayang di atas awan. Namun, semua kemewahan ini tidak datang secara cuma-cuma. Bapak Haryo memberikan satu syarat yang sangat tegas kepadaku. Citra, mulai sekarang kamu adalah keponakanku dan juga anak angkatku. Kamu harus memiliki kemampuan yang setara dengan status itu. Pergilah ke kantor dan belajarlah dari bawah. Buktikan dengan kemampuanmu sendiri agar tidak ada orang yang menunjukmu sebagai orang titipan. Ucapan itu terdengar sangat meyakinkan, namun sekaligus menakutkan. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Iya, ayah, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Hari pertama masuk kerja, aku berdiri di depan cermin mengenakan setelan jas mewah pemberian Bapak Haryo. Penampilanku yang seminggu lalu gemetar kedinginan, dalam balutan jas murahan diskon 50% kini tak berbekas. Potongan baju yang elegan, bahan berkualitas tinggi. Orang bilang pakaian adalah sayap. Dan di cermin, aku terlihat sangat meyakinkan layaknya seorang wanita karier profesional. Wah, putri ibu berangkat kerja naik mobil direktur. Anakku sudah sukses. Ibu mengantarku sampai ke lobi apartemen sambil menepuk pelan pantatku. Aku berangkat ya, Bu. Di lobi apartemen, sebuah limusin hitam sudah menunggu. Itu adalah mobil yang sama yang kulihat di gang rumahku minggu lalu. Sopirnya membukakan pintu belakang dengan sopan. Silakan masuk, Non. Dipanggil Non membuat bulu romaku berdiri, tapi rasanya tidak buruk. Di dalam mobil, Bapak Haryo sudah duduk, menunggu. Wah, Citra anakku hari ini kelihatan sangat hebat. Langsung disuruh memimpin rapat direksi pun pantas. Ah, ayah bisa saja. Aku kan masih karyawan baru. Hahaha, penampilanmu sudah seperti direktur. Limusin itu meluncur mulus di jalan raya dan tiba di depan gedung pusat Nusantara Karya Group. Gedung megah yang seminggu lalu hanya bisa kutatap dengan pandangan hampa di bawah guyuran hujan.
tempat di mana impian dan keputusasiaanku pernah berdampingan. Hari ini, aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri melalui pintu utama, dan itu pun berdampingan dengan sang direktur utama. Begitu kami memasuki lobi, puluhan karyawan langsung membungkukkan badan. "Selamat pagi, Bapak Direktur." Suara salam yang lantang memenuhi seisi lobi. Bapak Haryo dengan santai membalas lambaian tangan mereka sambil menempatkanku di sisinya. Tatapan para karyawan langsung tertuju padaku. Siapa wanita itu? Sekretaris baru? Bukan. Masa dia berjalan sejajar dengan Pak Dirut? Kasak-kusuk mulai terdengar, tapi aku menegakkan punggungku dan berjalan lurus ke depan. Kami naik lift menuju lantai 25, lantai ruang eksekutif. Bapak Haryo langsung menuju ke ruang aula besar. "Hari ini ada acara penyambutan karyawan baru, kan? Kita ke sana dulu." Aku juga? Loh, kamu kan juga karyawan baru. Kamu harus kenal wajah rekan-rekan seangkatanmu. Pintu aula terbuka, memperlihatkan puluhan karyawan baru dan staf HRD, sumber daya manusia, yang sudah duduk rapi. Kehadiran direktur utama yang tiba-tiba membuat ruangan itu menjadi setenang kuburan. Semua orang langsung berdiri dan membungkuk hormat. Sudah, silakan duduk kembali yang santai. Bapak Haryo duduk di kursi kehormatan dan menyuruhku duduk di kursi di sebelahnya. Lalu ia mengambil mikrofon. "Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk memperkenalkan seorang karyawan baru yang sangat istimewa." Semua mata tertuju padaku. Jantungku serasa mau meledak. Saudari Citra Aminah yang ada di sini tidak bisa mengikuti ujian akhir seleksi kali ini, tetapi saya sendiri yang mengangkatnya sebagai bakat istimewa lewat jalur khusus. Ruangan itu mulai riuh, rendah. Rekrutmen jalur khusus? Orang titipan ternyata. Siapa bekingannya? Tatapan-tatapan sinis mulai terasa menusuk kulit. Pada saat itu, Bapak Haryo menjatuhkan bom pernyataan. Saudari Citra Aminah adalah anak dari adik saya yang sempat hilang, dan mulai sekarang, ia adalah anak angkat saya secara hukum yang akan masuk ke dalam kartu keluarga saya. Haha, anak angkat direktur utama. Aula rapat itu gempar. Para karyawan baru menganga tak percaya, dan para staf eksekutif mendadak pucat pasi. Wajahku memerah panas, tetapi dukungan dari tatapan hangat Bapak Haryo membuatku berani mengangkat kepala. Saya mengangkatnya bukan sekadar karena dia keponakan saya. Anak ini memiliki keberanian untuk mengorbankan momen paling penting dalam hidupnya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Itulah karakter dan kualifikasi yang saya anggap pantas untuk mempercayakan masa depan Nusantara Karya ke depannya. Selesai Bapak Haryo berpidato, tepuk tangan bergemuruh memekakkan telinga. Entah itu tulus atau sekadar menjilat, yang pasti, aku telah resmi diperkenalkan sebagai keluarga inti Nusantara Karya Group. Namun saat itu, di antara kerumunan, orang yang bertepuk tangan, ada satu wajah yang sangat kukenal. Pria berkacamata, dengan wajah judes yang duduk di barisan paling depan, di kursi berlabel manajer HRD. Matanya menatapku dengan tajam dari balik kacamatanya. Aku ingat, pagi hari saat wawancara itu, saat aku ditelepon di depan ruang IGD. "Saudari Citra Aminah, Anda sedang main-main? Orang yang tidak bisa menepati janji, waktu, bagaimana mungkin mau masuk perusahaan besar?" Orang itulah manajer HRD, yang memarahiku dan mengabarkan berita kegagalanku tanpa ampun. Saat ini, wajahnya seputih kapas. Tangannya bergetar hebat saat ia mencoba minum air, sampai-sampai air dari gelasnya tumpah ke meja. Ah, ternyata dia orangnya. Senyum tipis mengembang di bibirku. Setelah acara selesai, saat sesi ramah tamah, para karyawan baru berkerumun, mengelilingiku. "Salam kenal, Bu Citra." Atau kami harus memanggil apa ya? Tidak apa-apa. Panggil Citra saja. "Kita kan seangkatan," jawabku dengan serendah hati mungkin. Saat itu, manajer HRD mendekat dengan canggung. Ia berkeringat dingin sambil memaksakan senyum di wajahnya. Saudari. Ibu Citra Aminah." Aku memutar kepalaku perlahan menatapnya. Bapak, manajer HRD, ya? Senang bertemu dengan Anda." Iya, senang bertemu, Anda. Soal hari itu, ia terbata-bata sambil mencuri pandang, melihat reaksiku. "Hari itu saya menelepon dengan agak keras ya? Hahaha. Karena pelamarnya sangat banyak, saya membuat sedikit kesah, seorang pengecut sejati. Sangat menindas ke bawah, tetapi sangat menjilat ke atas. Seminggu yang lalu, dia memandangku seperti hama, tapi sekarang ia mengibaskan ekornya dan merendahkan diri di hadapanku." Aku meletakkan cangkir tehku dan tertawa dingin. "Pak Manajer, kesalahan apanya? Anda sudah melakukan hal yang tepat, sesuai aturan kan?" "Oh, iya kan." Ekspresinya sedikit lega.
Tapi kata-kataku belum selesai. Anda bilang orang yang tidak bisa menepati janji waktu tidak pantas masuk perusahaan besar? Kata-kata itu tidak salah. Saya juga setuju dengan pendapat itu. Itu. Tapi Pak Manajer, menurut Anda, apakah orang yang hanya mementingkan aturan ketat di saat nyawa seseorang sedang berada di ujung tanduk adalah orang yang pantas bekerja di perusahaan konstruksi yang tugas utamanya membangun tempat bernaung? Bagi manusia, saya sedikit meragukan hal itu. Mendengar kata-kataku, wajah manajer HRD itu langsung pucat pasi seperti mayat. Teman-teman seangkatan dan staf lain di sekitarku menahan napas. Suasana mendadak menjadi beku. Mohon bantuannya ke depannya, Pak Manajer. Saya akan belajar banyak dari Anda. Terutama soal sikap dalam memperlakukan manusia, sepertinya akan ada banyak hal yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya, sebuah jabatan tangan yang sopan namun menusuk hingga ke tulang. Manajer HRD itu menyambut tanganku dengan tangannya yang bergetar hebat. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin, sangat berbeda dengan tangan Bapak Haryo yang hangat kemarin. Tangan orang ini terasa sangat dingin dan tidak menyenangkan. Tentu saja. Saya akan melayani Anda dengan baik, Non, katanya sambil membungkuk 90 derajat. Aku melepaskan tangannya dan berbalik meninggalkannya. Memandang pemandangan kota Jakarta dari luar jendela kaca. Citra yang menangis sedih di bawah sana, seminggu yang lalu, kini sudah tidak ada. Mulai sekarang, aku bukan lagi karyawan rendahan Citra, melainkan putri dari Haryo Kusumo, direktur utama perusahaan ini. Aku akan memulai pertempuranku yang baru. Dan di medan perang ini, aku pastikan aku tidak akan pernah kalah. Musim berganti. Kemarau. Hujan. Kemarau lagi. Tak terasa 5 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, gelar di kartu namaku berubah dari staf biasa menjadi asisten manajer, dan kini menjadi direktur perencanaan termuda. Tentu saja, bukan berarti tidak ada gosip di belakangku. Pantas saja dia cepat naik jabatan, dia kan putri Pak Dirut. Kirain lahir dari keluarga miskin, ternyata nemu sendok emas di jalan. Namun aku tidak patah semangat oleh pandangan sinis semacam itu. Aku masuk kantor jam 5 pagi dan pulang paling akhir. Di lokasi proyek konstruksi, aku ikut makan di warteg bersama bapak-bapak kuli bangunan, sambil memeriksa cetak biru proyek. Tanganku menebal karena kapalan dan kulit, wajahku menjadi gelap terbakar matahari. Setelah bertahan dengan keras kepala selama 5 tahun, pandangan orang-orang padaku mulai berubah. Kini mereka tidak lagi memanggilku si anak titipan, melainkan Bu Direktur bertangan besi. Namun, perubahan yang lebih dramatis terjadi di luar kantor. Hari Minggu pagi, pukul 7.00. Bahkan sebelum alarm berbunyi, pintu kamarku sudah terbuka lebar. Citra, bangun. Ayo kita naik gunung, Bapak Haryo atau kini kupanggil Ayah dengan perlengkapan mendaki gunung lengkap, bahkan meniup peluit untuk membangunkanku. Aduh, Ayah. 5 menit lagi. Aku lembur semalam. Lembur? Ya lembur, naik gunung ya naik gunung. Kita harus makan bekal di puncak. Cepat, bangun. Saat aku berjalan ke ruang tamu, ibu sedang sibuk menyiapkan bekal makanan. Ya, ampun Kak Haryo, biarkan saja dia istirahat kalau capek. Citra, kalau capek, tidak usah ikut tidak apa-apa. Bicara apa kau Sri? Kesehatan fisik itu, kekuatan bangsa. Anak ini nantinya harus memimpin perusahaan raksasa kita, fisiknya harus kuat dari sekarang. Pemandangan pagi hari Minggu yang berisik dan sangat biasa ini adalah mukjizat terbesar yang kudapatkan. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apartemen dengan pemandangan bundaran HI atau gaji miliaran rupiah setahun, yaitu kenyataan bahwa kini aku memiliki seorang ayah yang selalu menceramahiku. Kami berangkat menggunakan mobil menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Aku yang menyetir. Karena prinsip ayah, sopir pribadi harus libur setiap akhir pekan. Di kursi belakang, ibu dan ayah terus berceloteh tanpa henti. Kak, coba lihat bunga liar yang mekar di pinggir jalan itu. Waktu kita masih tinggal di pinggir stasiun kota dulu juga banyak bunga seperti itu kan? Iya, benar. Ingat tidak waktu aku memetiknya lalu menyelipkannya di telingamu? Ih, sudah, tua masih saja genit. Jangan bahas yang begitu ah. Mendengar obrolan mereka, masa-masa kelaparan di tahun 70-an tergambar bagaikan film hitam putih. Kakak, beradik yang miskin namun saling menyayangi. Kasih sayang itulah yang berputar, dan kembali, menumbuhkan kebahagiaan bagi kami semua saat ini. Pendakiannya tidaklah mudah. Ayah yang usianya sudah mendekati 70 tahun, justru mendaki dengan lincah seperti tupai. Citra, semangat. Sedikit lagi, sampai. Ayah melambaikan tangannya jauh di depanku. Tunggu aku, yah.
Aku mengikutinya dari belakang sambil bermandi peluh. Akhirnya, kami tiba di kawasan puncak alun-alun Surya Kencana. Hamparan bunga, edelweiss dan pemandangan luas kota dari atas awan terpampang jelas di bawah sana. Dari kejauhan, gedung pusat Nusantara Karya terlihat kecil seperti kotak, korek api. Yahoo! Ayah merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan berteriak. Ibu pun ikut berteriak, Yahoo! Aku juga mengumpulkan keberanian dan ikut berteriak keras. Yahoo! Citra Aminah, semangat. Nusantara Karya, semangat. Keluarga kita, semangat. Suaraku bergema memantul kembali. Rasanya, seluruh rongga dadaku menjadi lapang. Kami duduk di atas batu besar dan memakan nasi bungkus buatan ibu. Nasi kepal, isi rendang daging sapi. Sama seperti soto daging di pagi hari 5 tahun yang lalu, rasanya begitu padat diisi oleh kasih sayang ibu. Wah, enak sekali. Masakan Sri memang nomor 1 di dunia. Ayah tersenyum lebar dengan sebutir nasi menempel di sudut bibirnya. Namun tiba-tiba, raut wajahnya berubah menjadi serius menatapku. Citra, sepertinya ayah berencana untuk pensiun. Aku yang sedang mengunyah hampir saja tersedak. Tiba-tiba sekali, ayah kan masih sangat sehat. Fisikku memang sehat, tapi hatiku rasanya ingin istirahat. Selama ini, aku berlari terlalu cepat hanya menatap ke depan. Sisa waktuku di dunia ini, aku ingin habiskan untuk jalan-jalan bersama ibumu, pergi memancing, dan melihatmu menikah. Begitulah caraku ingin menghabiskan masa tuaku. Kerutan di sudut mata ayah hari ini terlihat jauh lebih dalam. Pria yang seumur, hidupnya telah berjuang mati-matian. Dari seorang bocah penjual asongan menjadi direktur utama konglomerat, entah seberapa banyak badai kehidupan yang telah ia lalui. Mendengar bahwa ia kini ingin meletakkan beban beratnya, membuat hatiku terharu. Iya kak, sekarang saatnya kakak istirahat. Citra juga sudah hebat. Begini, kata ibu sambil menggenggam tangan ayah. Tapi Citra, yang ingin kuwariskan kepadamu bukan sekadar saham atau uang. Ayah menatap lurus ke dalam mataku. Hati yang memuliakan manusia. Tolong pertahankan satu hal itu saja. Hati saat kau memegang tanganku di jalanan 5 tahun yang lalu. Selama kamu tidak melupakan hal itu, Nusantara Karya akan abadi. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Pilihan di hari itu, pilihan bodoh yang membuang kesempatan wawancara demi menyelamatkan nyawa seorang pria tua yang jatuh pingsan. Ayah telah memastikan sekali lagi bahwa itu adalah jawaban paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Iya, aku berjanji, ya, semua yang telah ayah bangun, aku akan menjaganya dengan baik, dan aku akan menjadikannya perusahaan yang jauh lebih hangat. Mendengar jawabanku, ayah tersenyum sangat cerah. Senyum itu jauh lebih berharga daripada kontrak bisnis bernilai triliunan rupiah. Sudah, udaranya jadi terlalu melankolis. Ayo kita foto. Ibu mengeluarkan ponselnya. Kami berbaris dengan latar belakang puncak gunung gede. Ayah di tengah, ibu di kiri, dan aku di kanan. 1, 2, 3, cheese. Cekrek. Wajah 3 orang dalam foto itu bersinar jauh lebih terang daripada sinar mentari pagi. Meskipun tidak ada setetes darah pun yang mengalir dalam garis keturunan kami, namun kami memiliki senyuman yang paling mirip satu sama lain di seluruh dunia ini. Bukankah ini yang dinamakan sebuah keluarga sejati? Saat berjalan turun dari gunung, ayah menggenggam tanganku, tangan yang kasar dan kapalan. Namun merupakan tangan yang paling kokoh dan dapat diandalkan di dunia ini. Citra. Iya ya. Terima kasih. Karena telah menjadi putriku. Mendengar satu kalimat itu, aku tak lagi sanggup menahan tangis dan membiarkan air mataku tumpah ruah. Bukan, justru aku yang berterima kasih. Terima kasih karena sudah menjadi ayahku dan tidak mengabaikanku. Sepanjang perjalanan menuruni jalan setapak berbukit itu, kami tidak pernah melepaskan genggaman tangan kami. Di kejauhan, semburat cahaya senja yang kemerahan memanjangkan bayangan kami bertiga. 3 bayangan itu menyatu, terlihat seperti sebuah pohon raksasa yang besar. Layaknya sebuah pohon berakar, sangat dalam, yang tidak akan pernah goyah oleh badai dan hujan selebat apapun. Gelang kuningan usang di pergelangan tanganku bergemerincing. Suaranya terdengar, seperti lonceng yang memberkati kebahagiaan keluarga kami. Esok pagi saat matahari terbit, aku akan kembali berangkat kerja menuju Medan. Pertempuranku yang sengit, namun aku tidak lagi takut, karena di belakangku, ada orang-orang kuat yang selalu mempercayaiku sebuah keluarga sejati. Dengan ini, kisahku yang bagaikan keajaiban telah usai. Atau mungkin, ini baru awal dari cerita yang sebenarnya. Karena kisah tentang pemimpin yang sangat menghargai nilai kemanusiaan, Direktur Citra Aminah, baru akan mulai ditulis dari sekarang. Cerita kita hari ini cukup sampai di sini.
Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar Anda dapat mendengarkan kisah-kisah hidup yang luar biasa dan gratis lebih cepat dari siapa pun.